Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Santri Gaul. Sahabat Santri Gaul yang beriman, video kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang senantiasa melindungi Rasulullah dalam menyebarkan agama dan dakwah, dan beliau pun seorang paman Rasulullah, dan beliau pun dijuluki singa Allah dan singa Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sahabat Santri Gaul yang beriman, ini dia cuplikan video selengkapnya. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap muslim. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Berikut kisah singa Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abu Amarah radhiyallahu anhu adalah paman dari Rasulullah sekaligus saudara sepersusuannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu adalah saudara sepersusuanku. Hadis riwayat Muslim. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah Azza wa Jalla. Sahihul Musnad min Fathil Sahabah halaman 187, nukilan dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 3/1930. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf pernah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, memberikan syahadah persaksian bahwa Hamzah lebih baik daripada dirinya. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kamu, atau mengatakan kamu mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan di dunia pun. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Halaman 186, nukilan dari Al-Bukhari No. 1275. Sang singa Allah dan Rasulnya. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muthalib telah ditulis di langit ketujuh, bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Lihat footnote kitab Sahihul Musnad min Fathil Sahabah halaman 187. Dalam perang Badar Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi terbalik maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian, yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah, aku Ali mendatangi Syaibah, sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul 2 pukulan. Setelah kami, Ali dan Hamzah, mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin.
Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Sahabah halaman 305-306. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka." Al-Hajj pukul 22.19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Ali radhiyallahu anhu berkata, bahwa ayat di atas turun tentang orang-orang yang berduel pada saat Perang Badar. Sahabah halaman 306. Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Wahsy, budak Jubair yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Wahsy menceritakan, "Dahulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Pamannya yang bernama Tuaimah bin Adi terbunuh di Perang Badar, dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Majikanku, Jubair, berkata kepadaku, jika engkau berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, maka engkau akan bebas." Wahsy berkata, "Aku dahulu adalah ahli tombak, sedikit sekali lemparan tombakku yang tidak mengenai sasaran. Aku keluar bersama beberapa orang. Ketika mereka telah bertemu, aku pun mengambil tombakku dan keluar hingga melihat Hamzah radhiyallahu anhu ada di antara orang banyak. Ia seperti unta yang berwarna keabu-abuan. Ia mengancam orang-orang dengan pedangnya dan tidak pernah melepaskan pedangnya. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku telah bersiap-siap bertarung dengannya, dan tiba-tiba aku didahului As-Sibah bin Abdul Uzza al-Khuzai." Tatkala Hamzah radhiyallahu anhu melihatnya, Hamzah berkata, "Kemarilah wahai anak wanita tukang khitan." Kemudian dia dipenggal oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Demi Allah Azza wa Jalla, tidak luput sabetan pada kepalanya. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih cepat dari jatuhnya kepalanya. Kemudian aku pun menggerakkan tombakku, dan ketika telah benar-benar yakin, aku pun melemparkannya. Lemparanku tepat mengenai perut bagian bawahnya, hingga tembus ke antara kedua kakinya. Ia pun pergi untuk bangkit, akan tetapi tidak kuat. Kemudian aku menunggunya hingga mati. Setelah itu aku berdiri di hadapannya. Aku ambil tombakku dan kemudian kembali ke pasukan dan duduk. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Wahsy, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat." Sehingga aku pun keluar menuju Madinah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Aku menjawab, "Ya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah." Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami." Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Sungguh Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah." Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaksud di penghuni langit yang 7 dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, Asad Allah, singa Allah,
dan Asad Rasulih, singa Rasulnya. Demikianlah kisah singa Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga bermanfaat.